Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk kalian semua, sahabat-sahabatku maupun para kibiners sekalian. Tapi kalau pendatangnya adalah benalu, kalau pendatangnya tukang tipu, kalau cerita-cerita datuk mereka itu padahal halu, jangan ceritakan di depan kami. Mereka rubah sejarah-sejarah kita, mereka rubah apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu itu harus kita lawan, saudara. Kalau mereka mau siapapun datang ke negeri kita itu untuk kebaikan, ya kan? Mendatangkan devisa negara, ya bagus. Gitu. Bilang sama Rizik, coba lihat. Keluarga dia banyak itu bikin berhala. Di mihrab, tempat sholat itu, yang tempat imam itu dipasangin foto, gimana itu Jik? Berhala bukan itu? Berhala itu patung, kalau disembah ada kepercayaan tertentu. Walaupun itu batu nisan, ada kepercayaan tertentu, dia bisa nolongin kita, bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan, bisa mengabulkan permintaan, itu berhala. Maukah itu foto, maukah itu batu nisan, maukah itu baleho, maukah itu patung gitu. Itu berhala. Jadi jangan kau sesatkan orang. Dan itu sifatnya menyembah, sifatnya sesembahan, itu baru berhala. Contoh orang datang menyembah, sujud kepada batu nisan, sujud kepada foto, curhat kepada foto, minta solusi atas kegalauan dia kepada foto, itu berhala. Walaupun itu yang ada di foto, yang ada di baleho kau, ataupun datuk kau. Tesis imat rungkat, tesis imat rungkat, tesis imat rungkat. Ternyata hari ini prospeknya makin luar biasa, saudara. Yang dibawakan oleh Kiai Imat misi penyelamatan, bukan misi penghancuran gitu. Kita udah memikirkannya jauh-jauh hari. Ini misi penyelamatan, bukan misi menghancurkan sehancur-hancurnya. Ini misi penyelamatan sejarah, misi penyelamatan akidah, gitu. Misi penyelamatan akal sehat, misi penyelamatan anak cucu generasi kita. Jadi bukan misi penghancuran ini, saudara. Jadi biarkan mereka framing ini itu segala macam. Waduh, Kiai Imat luar biasa ya kan. Omong dikit tapi nyelekit, ngomong dikit tapi benar, ngomong dikit masuk di akal, ngomong dikit ada datanya, ngomong dikit ada referensinya, nggak asal ngomong, saudara. Iya kan? Masya Allah, Kiai Imat. Kalau dulu bulan Ramadan gini, apalagi mau lebaran kayak gini, mereka. Sekarang kan mereka tiba-tiba berubah jadi malaikat. Tiba-tiba berubah jadi orang bijak, saudara. Kita udah hafal 7 langkah ke depan, kita udah hafal. Dan saya sudah memprediksikan ini. Nanti mereka ketika kita mempermasalahkan masalah garomah-garomah palsu itu, dongeng itu, mereka akan menjawab, tidak pernah Habib mengatakan begitu gitu. Itu namanya ngeyeliyah, saudara. Jadi ilmu ngeyeliyah itu tidak akan jauh dari mereka. Secara tidak langsung mereka sudah mengaku bahwa mereka itu buntu. Alhamdulillah Bang, Pak Taufik sekarang ceramahnya berubah total, nggak bahas datu. Masya Allah. Itu merupakan prestasi dari Kiai Imat. Saya itu pernah teleponan sama Bang Taufik Pasuruan. Nomornya dikasih sama Aventador 007. Dulu ketika saya lawan dukun-dukun di Pasuruan itu, saya telepon dia. Halo, siapa ini? Gitu. Halo, siapa ini? Assalamualaikum, Bib. Ana Iqbal. Iqbal mana? Saya nih, Bib. Iqbal dari Aceh. Masya Allah, Aceh apa kabar? Masya Allah, gimana antum, keluarga sehat? Aduh, saudara, ketika aku kasih tahu dari Aceh langsung lembek. Awalnya gertak, ku bilang itu sama Aventador. Pas ku bilang dari Aceh langsung lembek. Makanya, memang begitu. Tidak aku lebihkan, tidak aku kurangkan. Ada rekaman teleponan sama dia itu di mana? Gua simpan sama di hard disk, gua nggak bawa hard disknya. Setiap yang nelpon gue kan pasti kerekam sendiri gitu. Ya ada kiai yang dicetak sama datuk mereka. Kiai Kurtubi, Kiai Zaini, Kiai Wafi. Ya.
Bal, apa rasanya jadi ahwal? Gua bukan ahwal, gua bukan saudara mereka, bukan saudara ibu mereka. Nggak ada hubungan saudara kami sama mereka. Dan di Aceh ini nggak ada ahwal ini itu nggak ada. Kalau di sini nggak laku yang seperti itu. Derajat manusia itu sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan. Gitu. Jadi di sini nggak pakai paham ahwal. Kiai Gudubros Ramli itu cetakan datuk mereka gitu. Kalau Kiai Gudubros Ramli kan memang dia cerita sendiri, dia memang keluarga budak. Bapaknya dulu budak, kemudian diwarisi. Dia budak juga, makanya dikasih nama Idrus. Tapi buyut gue ada yang namanya Idrus, tapi itu bukan budak. Ngomong ceramah gitu, ceramah. Orang kalau ceramah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kalau orang ceramah, kalau dia ceramah, kata bapak aneh, bapaknya dijadikan sebagai pedoman, saudara. Bagus kalau bapaknya ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi, saudara. Lucu orang kayak gitu. Nanti tunggu jawaban dari Robitoh gimana. Itu yang bilangin, yang ngata-ngatain netizen, saudara. Netizen itu. Yang bilang Umar bin Hafiz matanya melotot begini ngelihat Rasulullah, itu yang bilang netizen. Lama-lama yang mengatakan mengakui mereka itu sebagai cucu Nabi juga netizen. Kalian tunggu aja, mereka tidak pernah salah, yang salah netizen, saudara. Kita nggak memahami, saudara. Sudah sekian lama kita bahas itu. Contoh nih. Saya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Satu. Saya harus membuktikan dengan kitab-kitab. Dengan manuskrip-manuskrip. Lah, saya nggak punya manuskrip. Lah, saya nggak punya kitab yang mendukung itu. Kemudian, syuhra wal istifadah misalnya. Abang kan tadi katanya biasa-biasa saja kan? Berarti nggak syuhra wal istifadah. Ya kan? Tuh tiap hari saya begitu. Ya salah satunya tes DNA. Cucu Nabi itu sudah pasti orang Arab. Ada beberapa haplogrup dari keluarga Nabi, saudara. Ada beberapa jenis haplogrup gitu. Tapi tidak semua orang yang berhaplogrup begitu boleh dikatakan cucu Nabi, saudara. Cucu Nabi sudah pasti orang Arab, sudah pasti keturunan Arab, sudah pasti berdarah Arab. Tapi setiap orang Arab itu belum tentu cucu Nabi. Kenapa UAS berfatwa bahwa Habaib adalah zuriyah Nabi? Suka-suka dia lah. Karena dia kan teman sama si Rizik. Karena dia juga pernah ditolong sama Rizik ketika mengatakan bahwa indikasi ya, bahwa di salib itu ada jin kafir katanya. Jadi banyak yang ngelaporin waktu itu. Jadi minta perlindungan lah sama kaum keputihan. Bang, gua ngakak ngelihat cerita Halu Habib. Wali harus bisa dibedakan dengan lawi, saudara. Masya Allah, saudara. Sekarang dicari-cari itu video-video yang membahas karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Kalau garomah itu cerita dongeng dari kaum Lawi, saudara. Ini tempatnya orang waras, betul. Tempatnya orang gak waras, rumah sakit jiwa, saudara. Apa? Rumah sakit jiwa, saudara. Saya dapat informasi dari langit. Tadi ya, ba'da asar. Kiai Imad didukung oleh penduduk langit, saudara. Kiai Imad didukung oleh penduduk langit. Kalau penduduk bumi sudah kita lihat banyak sekali pendukung Kiai Imad. Ini aneh, luar biasa. Kiai Imad bahkan didukung oleh penduduk langit. Dari mana TJ tahu? Apakah TJ ke langit? Bukan. Kebetulan tadi ba'da asar Al-Imam Al-Muqaddam datang. Beliau kan 70 kali sehari ke langit. Beliau kasih tahu, TJ, anak dititipin salam
sama penduduk langit. Kalau nggak percaya ente boleh nanya sama kambing ana. Semua penduduk langit mendukung Kiai Imad. Masya Allah, tolong sampaikan ya kepada Kiai Imad. Ada salam dari penduduk langit. Kurang lebihnya begitu beliau tadi. Nah, saya suruh buka puasa bareng saya nggak mau. Nggak mau beliau. Kalau si Bahar ngomong jujur, kalau si Rizik ngomong santai, mulai kapan? Mulai kapan mereka bisa jujur? Kok masih ngomongin terus sama Bang TIJ? Kau nggak tahu Bang? Apa aku harus ngasih tahu? Udah berapa lama kau ngikutin perkembangan nasab? Udah setahun yang lalu rungkat. Nggak bisa dijawab komen Kiai Imad, nggak bisa dijawab pernyataan Kiai Imad, nggak bisa dijawab tesis Kiai Imad. Itu tandanya tumbang, tandanya rungkat. Betul tidak saudara? Betul saudara. Sekarang tidak ada lagi yang namanya persekusi. Sekarang tidak ada lagi cerita-cerita khurafat yang muncul di beranda-beranda YouTube. Sekarang justru orang yang mewakili Rabitatul Alawiyah, jadi mereka itu sekarang udah ikut kita ngebahas kalau Al-Imam fil Muqaddam tidak pernah mengatakan mi'raj 70 kali sehari. Mereka mengatakan bahwa wali-wali itu tidak ada cerita-cerita begitu. Jadi yang jadi masalahnya netizen. Kemudian Umar bin Hafiz tidak ada melihat Rasulullah datang ke pengajian dia. Itu cuma netizen saudara. Kan itu tandanya udah push up tuh. Udah ngedrop. Tandanya udah tumbang itu. Memang gitu, kalau nggak gitu nggak makan. Matilah. Jadi ada berbagai macam yang membuat mukibin nggak bisa move on. Ada hubungan perkawinan, itu nggak boleh kita inikan. Nggak boleh. Ada hubungan perkawinan, ada hubungan pertemanan, ada hubungan pacaran, ada hubungan emosional lah pokoknya. Jadi kita nggak tahu gitu. Kemudian ada hubungan kena doktrin gitu ya kan. Apakah di Aceh ada Habib? Banyak sekali. Banyak. Tapi nggak ada yang suruh orang cium kaki dia, yang setiap hari ngomong dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, nggak ada. Kemudian nggak ada cerita-cerita dongeng datuknya di sini, nggak laku. Berbaur dalam kehidupan bermasyarakat di sini gitu. Bahkan yang jadi anggota FPKI bukan Habib juga di sini, kebanyakan ya memang mukibin gitu. Tapi abang milih Habib apa Kiai pribumi bang? Pilih Habib aja lah bang. Gua pilih Habib. Lah iya gua pilih Habib. Lu pikir Kiai itu seperti botol bekas yang bisa dipilih sama siapa saja? Biasa aja mukanya bang. Emang muka gua jadi muka kayak Bahar gitu? Muka gua ya biasa aja. Nggak ada lipstiknya, nggak ada skincare-nya, nggak ada codetnya. Biasa aja muka gue. Dan simetris, alhamdulillah. Nggak penyok. Bang TJ, kapan kolaborasi dengan Gus Fuad? Saya sangat berharap bang. Wah beliau orang sibuk. Nanti ya, kalau ada waktu kita minta gitu. Nah. TJ, lu buzzernya Jokowi? Bukan. Gua buzzer di atas buzzer gitu. Kalau buzzer biasanya dibayar, kalau gue ngebayarin gitu. Lu mau jadi buzzer? Enak lo jadi buzzer, nggak perlu nenteng kerdus Indomie, nggak perlu nenteng kerdus mie instan, mondar mandir di jalanan gitu. Nggak perlu panas-panasan bawa corong. Mau? TIJ nggak tahu bahwa Habib Bahar sudah beli HP baru seharga 24 juta. Lebih kaya kan Habib TIJ? Oh ya, beliau kaya. Kalau TIJ mana ada kaya? Semua pun yang ada pada TIJ ini titipan. Apa hukumnya keturunan pribumi menikahi Syarifah sah? Kalau yang nikahinya mas-mas, abang-abang, ya akang-akang, ya kan? Tapi kalau Neng menikahi Syarifah nggak boleh. Simba nikahi Syarifah nggak boleh. Iqbal ini tipe orang kalau maulid cuma numpang makan, betul. Terus kalau maulid numpang tidur gitu.
Atau numpang nampang gitu? Atau numpang dawir gitu? Hah? Jadi begini saudara, kalau Habibnya mengajarkan yang benar, bukan melakukan pendawiran, tidak memprovokasi, dia baik, ya nggak apa-apa gitu. Apakah rakyat Aceh mendukung Kiai Imad? Yang saya kenal banyak yang bukan mendukung ya. Artinya apa yang Kiai Imad bicarakan masuk gitu. Nah, ada satu dua yang memang betul-betul melakukan penelitian juga gitu. Dan ada yang biasa aja, karena di sini fenomena Habib ini bukan fenomena yang luar biasa gitu. Biasa aja. Habib di sini kagak ada suruh cium kakinya. Nah, kemudian ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian mereka yang begini, mereka yang begitu. Mana ada di sini? Bahas Tengku Kori dong bang. Saya nggak berani. Tadi udah dibilang sama Kibin, saya nggak berani. Yang pertama nggak penting, yang kedua nggak berani saya. Karena mereka sengaja mengeluarkan si Kori supaya kita konsentrasi sama si Kori, nggak konsen lagi sama pembahasan ini. Jadi kita nggak terkecoh. Nah, gitu. Kalau perlu teman-teman yang lain nggak usah bahas Kori, nggak perlu. Bang, kalau kita dipersekusi di rumah, apa yang kita lakukan? Melawan atau lapor polisi? Biasanya mereka duluan yang lapor polisi di Polsek, bang. Nah, gua udah hafal gitu. Salam dari Borneo Timur. Kalau kau dipersekusi, bang, kau lihat kondisi gitu. Kalau nanti ada korban, ada adik kau, ada mak kau, ada bapak kau di situ, ya udah, apa yang mereka minta setujuin aja gitu. Nah, kalau kau mau bahas-bahas Habib kayak gini ya harus ada teman-teman yang sepaham gitu. Nah, begitu kau digeruduk, telepon. Begitu. Nah, kalau TJ nggak ada seperti itu, nggak ada. Gua nggak ada teman di sini. Nggak ada teman yang mendukung. Kan kalian tahu sendiri kalau di Aceh ini pecinta habaib, kata Kibin kan. Pecinta habaib, pencium kaki habaib gitu kan. Makanya gue nggak punya teman di sini. Oh, tetangga gue itu Mukibin. Orang depan rumah gue Mukibin gitu. Nah, jadi orang Aceh nggak ada yang nggak dukung habaib, kata Kibin. Aku ingat dulu kamu mau diumrohkan Aldo. Bukan dulu, baru-baru ini. Ente sini. Jangan keluar-keluar aja. Ini, gue yang kosin. Kerjaan ngongkosin orang. Nyari makan masih. Assalamualaikum, kasihani Pak, kasihani Bu. Kalau nggak mengasihani nanti di yaumil qiyamah nggak akan mendapatkan syafaat. Terus gaya ongkosin sana, ongkosin sini gitu. Seperti sepupunya si Sodik namanya Alwi. Mau ngasih modal usaha ke gue, mau ngongkosin gue ke Jakarta ketemu si Rijik di Petamburan gitu. Biar lihat akhlak asli si Rijik gitu. Nah, sementara si Sodik dawir sama gue. Buat beli susu anaknya sama gue, buat ngobatin anaknya sama gue. Buat acara kematian bapaknya, sebulan 4 kali mati bapaknya minta sama teman gue. Nah, makanya ya kita diemin aja gitu, diem aja kita. Ketika kita ngelihat mereka mau ngasih kita duit gitu. Iya kan? Iya. Boro-boro yang ada minta sama kita. Kenapa para Habib merasa lebih tinggi derajatnya sama pribumi? Karena itu yang didoktrinkan oleh Belanda dulu. Eropa bangsa nomor 1. Kelas nomor 1. Yang kedua bangsa Habib dan juga bangsa Cina itu. Bangsa Arab juga bangsa Cina, itu nomor 2. Nomor 3 pribumi, itu doktrin Belanda. Wah, si Imad bakalan rungkat tesisnya jika debat sama dia. Gua bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah gitu, dulu dia bilang 2030 Bang Alawi rungkat, kata si Kori ini. Dan ternyata benar, belum sampai 2030 udah rungkat. Tapi kalau tesis Kiai Imad rungkat nggak apa-apa juga. Nah, tesis Kiai Imad rungkat, kan kita nggak rungkat, cuman tesisnya rungkat. Itu pun dari hasil omongan orang. Gua nggak nyangka sama sekali, karena gue pikir nih di Aceh pasti banyak yang akan pro ke si Bahar gitu kan. Karena gue di YouTube nggak ada pembahasan seperti ini misalnya. Pas gue lihat di YouTube video yang diupload sama si Bahar, di situ komennya naudzubillahi min dzalik. Contoh begini, kau ngaku-ngaku orang Aceh,
mulut kau itu nggak bagus ngomong bahasa Aceh katanya. Gimana kampung kau? Sikat gigi dulu kalau nggak ada kerjaan. Macam komen. Bahasa Aceh semua komen. Aku sampai heran saudara. Kok ini Kibin si Bahar rencananya mau buat provokasi bahwa TIJ itu dibenci di Aceh seperti si Kori kemarin. Nah, kalau Kori bisa jadi. Karena ada masalah lain seperti yang dikatakan oleh Aventador kalau si Kori ini adalah seorang cepu gitu. Nah, kalau gue kan bukan cepu gitu. Kemudian pas komen semua gue baca komennya. Waduh, terharu saya. Ternyata masyarakat Aceh ini jauh lebih lebih waras gitu. Ada Kibin komen situ mendukung dia. Di situ pun di komennya pun beranak. Banyak sekali beranak itu komen. Jadi pas diupload itu, waduh habis gue nih dirujak sama netizen dari Aceh kupikir. Pas gue baca, Masya Allah di luar dugaanku. Aduh makanya si Bahar itu langsung pusing. Istananya menjadi istana iblis. Aduh, makanya kalau mau ngomong itu mikir dulu, baru ngomong gitu. Kalau ada orang walaupun dia hidung mancung, jenggot tebal, ngaku dari Arab, kalau yang dia ajarkan kesesatan itu bukan ulama. Nah, kita cinta ulama, baik ulama pribumi, ulama prilangit, ulama internasional, ulama dari Arab, semuanya. Ulama dari Eropa, ulama dari Afrika gitu. Kalau Habib, kalau ada sahabat Nabi aja dari Afrika jadi bahan olokan di TikTok. Nah, syukur gak jadi Habib di Indonesia. Bukan jadi di Afrika. Kalau jadi di Afrika, naudzubillah. Seperti Bilal bin Rabah. Itu udah mati yang ngomong seperti itu. Namanya Hasan Tiren. Hasan yang mati kemarin. Kasusnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Sesuatu yang gua nggak pahami, gua nggak mau mengomentari. Gua nggak mau seperti Bahar. Urusan yang dia tidak ketahui, dia koar-koar di medsos. Modal cuman bukan pede, bukan percaya diri, tapi nggak tahu diri modal dia. Orang kalau mau tampil ya percaya diri, bukan nggak tahu diri. Ajak Bahar diskusi bang, udah sering. Gelar Teku itu untuk semua laki-laki Aceh atau bukan bang? Bukan. Nah, jadi di Aceh itu ada 3 penguasa di Aceh. Yang pertama Tuanku. Nah, yang kedua Teku, yang ketiga Tengku. Nah, Tuanku ini raja. Teku ini keturunan raja ataupun raja-raja kecil. Yang ketiga ini ulama, guru ngaji yang ulama, Tengku itu. Kalau si Kori, saya nggak tahu. Kalau Tengu apa bang? Jangan tanya saya. Yang saya tahu cuma 3 barusan. Yang keempat saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar. Bang TJ raja kecil, bukan. Bukan. Bukan raja kecil, bukan raja dobol gitu. Raja ngerecokin gue. Ada Habib mau dawir, gue recokin, nggak jadi dawir. Ada Habib mau mulai buat YouTube, buat nipu-nipu orang, gue recokin, nggak jadi penipu. Bahkan hilang dari YouTube-nya. Sampai sekarang nggak pernah muncul lagi live. Si Bahar mana ada lagi? Di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Sekarang mana ada lagi? Kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia buat pernyataan, di dalam tubuh saya mengalir darah Joseph Stalin, saya nggak marah. Saya nggak minta bukti. Di dalam tubuh saya mengalir darah Netanyahu, saya nggak marah. Di dalam tubuh saya mengalir darah Adolf Hitler, saya nggak marah. Gitu. Di Bang bahas pemerintah yang banyak sekali menyusahkan rakyat akibat korupsi. Apa abang takut juga melawan pemerintah? Tolong kasih tahu dia teman-teman, tolong kasih paham dia. Tolong kasih paham dia dulu. Tolong kasih paham. Apa yang udah TJ pernah lakukan, yang pernah kalian saksikan gitu. Waktu pandemi, ketika orang-orang dikurung di dalam rumahnya, nggak dibolehkan keluar, nggak bolehkan kerumunan, gua buat surat terbuka untuk presiden. Sekalian surat yang tertutup juga.
Seminggu kemudian selesai itu. Mulai kapan? Nah, mulai kapan? Emang kau pikir si Rizik, si Bahar itu pemberani gitu? Hah? Bang, kira-kira sampai kapan tesis Kiai Imad? Sebelum ada bantahan tetap berlaku. Kalau ada bantahan yang ilmiah, nah, yang bisa merungkatkan tesis Kiai Imad yaitu bantahan. Kalau belum ada antitesis sampai kiamat masih berlaku. Begitu. Kumis bagus. Kenapa sih ketika saya berkumis kalian komentari? No, kumis Rizik nggak pernah kalian komentari. Kumis Munib nggak pernah kalian komentari. Kumis Bahar nggak pernah kalian komentari. Kenapa kumis TIJ kalian komentari, saudara? Padahal sudah lumrah laki-laki memiliki kumis. Gimana keadaan hari ini, waras? Nah, itu yang penting ya. Siapa yang nanya nih? Keswanto. Waras. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat TIJ semua waras. Dan para mukibin sudah bisa memakai otaknya kembali ya. Masya Allah, Masya Allah.